Ya, sedang kita segera saja masuk firman Tuhan. Masih seri khotbah sukacitamu datang. Ini adalah bulan Natal, ya, bulan yang penuh dengan sukacita dari Tuhan. Imani sukacita Tuhan datang dalam kehidupan kita. Sukacita Tuhan datang dalam kehidupan kita. Perlu diterima dengan iman, lalu ditaati. Ya, firman-Nya, perintahnya, petunjuknya, saudara. Saya percaya bulan ini akan menjadi bulan yang penuh dengan sukacita besar, saudara, ya. Ya, lalu hari ini khususnya, ya, sukacita level tertinggi, saudara. Sukacita itu ada levelnya. Hanya bisa mendapat sukacita luar biasa sekali, saudara. Bukan agak sukacita, bukan, saudara. Bukan sukacita, bukan. Sangat amat sukacita sekali. Tepuk tangan sekali lagi, saudara. Ya, saya percaya ini suatu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, ada beberapa, tadi sudah diumumkan. Ya, ya, kita langsung belajar saja, saudara. Kita akan baca dulu di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu pada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan padamu apa, saudara? Sukacita besar. Sekali lagi, apa, saudara? Sukacita besar untuk seluruh bangsa. Jadi malaikat datang dan malaikat berkatakan, aku beritakan padamu yang sukacita besar untuk segala bangsa. Sukacita besar untuk saudara yang ada di tempat ini, yang ada di sini, yang ada di sini. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Nah, dalam Indonesia masa kini dikatakan, jangan takut sebab saya datang bawa kabar baik untuk kalian. Kabar yang sangat menggembirakan semua orang, mengembirakan semua orang, bawa semua orang sukacita. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Kalau saudara belum dengar firman Tuhan ini, ditanya apa yang membuat kau bisa sukacita. Kalau dengar satu kabar, apa? Enggak akan sukacita. Mungkin ada yang, atau berkata mungkin banyak, saudara, kalau COVID-nya ya selesai, tuntas, sukacita. Seperti dulu lagi, kita bisa bebas. Mungkin ada yang lain lagi, kalau utangku lunas, itu sukacita besar, saudara. Mungkin ada yang lain lagi, masalah rumah tangga bisa dipulihkan lagi, saudara. Doaku ini dan itu. Oh, kalau ini di akhir tahun, aku sungguh-sungguh temukan jodohku dari Tuhan. Lah, mungkin ada itu, saudara. Tapi sekali lagi, ya, hari ini kita akan belajar, ya, ada sukacita besar, saudara. Ya, Lukas 2 ayat tadi berapa ya? 10 ya. Sekarang berikutnya betul 11 ya, saudara, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dikatakan sukacita besar yang diberitakan oleh malaikat adalah apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat itu lahir, saudara, yaitu Kristus, ya, Tuhan di kota Daud. Kalau saudara bisa perhatikan ini, saudara, yang sungguh-sungguh berita yang bisa mendatangkan sukacita besar untuk semua orang di muka bumi adalah lahirnya Sang Mesias, lahirnya Juru Selamat, lahirnya ya Mesias. Sekali lagi, itu membawa sukacita yang luar biasa, saudara. Itu sukacita besar. Kenapa? Ada Sang Juru Selamat, artinya ada keselamatan. Kalau saudara bisa pelajari semua, ya, Sang Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus menyelamatkan hidup kita. Betul gak, saudara? Menyelamatkan rumah tangga kita, bisa menyelamatkan studi kita, bisa menyelamatkan pekerjaan kita, bisa menyelamatkan keuangan kita, bisa menyelamatkan masa depan kita, bisa menyelamatkan apapun yang ada dalam kehidupan kita, saudara. Yang lain mungkin bawa sukacita, tapi tidak jamin selalu yang semuanya, saudara. Tapi sekali lagi, Sang Juru Selamat menyelamatkan segala hal. Ada sukacita waktu rumah tangga kita kedatangan Sang Juru Selamat, keselamatan untuk keluarga. Waktu kesehatan kita dijamah Sang Juru Selamat, ada keselamatan untuk kesehatan kita. Waktu yang di sini melongo terus dijamah Tuhan, langsung tepuk tangan semua. Lagi itu, saudara, ada sukacita besar. Amin.
Coba sekarang teriak, amin. Itu saudara, coba. 1, 2, 3, amin. Lah, kurang keras sekali lagi. 1, 2, 3, amin. Lah, itu saudara ya. Jadi tangkap sungguh-sungguh, saya percaya kalau saudara hari ini tangkap Mesias datang, keselamatan datang, juru selamat datang, juru selamat datang. Saudara bisa katakan kepada apa yang sedang menjadi masalah saudara. Masalah apa? Rumah tangga. Keselamatan datang karena juru selamat datang dalam rumah tanggaku. Masalah dalam apa lagi? Studi, pekerjaan, termasuk pelayanan. Katakan, hari ini telah lahir bagiku Sang Mesias, juru selamat, menyelamatkan pelayanan saya, menyelamatkan pekerjaan saya, menyelamatkan keuangan saya, menyelamatkan banyak. Kok diem terus saudara? Perlu dilatih kelihatannya. Besok latihan ya, ISS ini ya, khusus begitu. Saya percaya itu luar biasa. Saudara kalau punya anak, suka anak yang melongo atau yang antusias, yang semangat? Nah, saudara, kalau sudah jadi anak, suka orang tua yang loyo atau yang semangat? Ya, semangat. Ayo pengusaha, punya karyawan yang loyo atau yang semangat? Semangat. Apalagi Tuhan kita suka dengan anak-anaknya yang sangat, yang rohnya menyala-nyala, yang rohnya menyala-nyala, yang rohnya menyala-nyala. Saya percaya itu luar biasa. Jadi tadi ingat tadi pagi saudara, saya ditelepon Pak Tek, diminta, Pak ini ada ibadah umas, tolong Pak ikut datang Pak. Ya katakan sepatah dua patah kata. Saya berkata nanti saya datang di sana saudara. Saya lalu setelah itu kok punya ide gitu saudara. Saya pesan Esther, pertama saya cari itu saudara. Esther siapa dia? Lagu yang membuat orang tua bersuka cita gitu saudara. Pakai nyanyian, pakai tarian, jangan ada nyanyian saja gitu. Lalu saya juga minta okta, latih ya mereka nanti ya gitu saudara. Lalu setelah saya sampai di sana saudara, saya tidak khotbah, saya hanya ingatkan saat bangsa Israel mengalami pertolongan Tuhan, laut Tiberia dibukakan dan mereka menyeberangi saudara. Tentara Mesir ingin mengejarnya, maka air itu menutup tentara Mesir. Setelah di atas dikatakan tiba-tiba Miriam ya, yang umurnya sudah mungkin hampir 90 tahun, ambil rebana, lari-lari sama menyanyi saudara. Lalu semua wanita perempuan ikut bangkit, nyanyi-nyanyi, nari-nari gitu saudara. Bersuka cita besar. Itu baik atau dosa saudara? Baik, Tuhan senang. Lalu Umas saya tantang, ayo Umas, ini sudah diem terus, lebih baik olahraga, gerak atau diem terus? Tanya dokter-dokter itu. Ya ini bukan hanya olahraga tambahi rohani gitu saudara. Lalu saudara mereka menyala-nyala, yang hadir saja 150. Maka besok 15 Januari katanya mau Natal gitu saudara. Umas saya tantang, ayo Umas, setiap orang cari jiwa, ambil kartu, dulu kartu penuai. Setiap orang catat siapa yang kira-kira perlu diundangi, keluarga besar ya, doa dengan Tuhan. Satu orang catat minimal 10 orang gitu saudara. Lalu saya bergerakkan, ayo doakan, ayo perjuangkan supaya nanti bisa datang pada Tuhan. Khususnya malam ya Umas itu saudara. Jadi 1.500 setiap orang 10 gitu saudara. Saya nggak tahu gimana. Lalu saya bergerak, boleh pakai gedung Betel ini, gedung utamanya saudara. Tapi ada lagi, ini cerita semangat ya, supaya saudara enggak loyo saudara. Nah besok pakai poco-poco rohani gitu saudara. Iya saudara, luar biasa. Saya mau pakai itu mikir saudara. Tapi waktu saya lihat di YouTube ya, wanita Betel pusat ngadakan itu saudara. Jadi ini pusatnya juga ngadakan itu. Ya berarti oke lah ya saudara. Jadi luar biasa. Besok datang semua. Lalu mereka mau latihan sungguh-sungguh. Saya pesan juga, ketuanya kan Pak Tek Butek. Pak Tek Butek harus ikut nari gitu saudara. Ya beri teladan. Ayo saudara semua bertemu tepuk tangan yang meriah saudara. Ada Tuhan yang besar saudara. Nah, jadi sekali lagi saudara, berita sukacitanya adalah keselamatan datang. Juru selamat datang, maka ada keselamatan. Jangan takut saudara. Tepuk tangannya lebih meriah lagi saudara. Iya saudara.
Lah saudara, menerima keselamatan itulah sukacita yang level paling tinggi, lebih daripada menerima berkat keuangan, lebih daripada menerima jodoh, dapat jodoh anak, lebih daripada terima rumah itu saudara. Oh, tapi terima keselamatan itu sukacita paling besar. Karena selamat di dunia, selamat di akhirat. Tepuk tangannya yang luar biasa. Oh saudara, kita boleh terima kesembuhan, tapi sekali lagi manusia terus saudara, ya kadang-kadang ada masalah yang lain saudara, sehingga sukacitanya nggak jadi jaminan. Kadang-kadang boleh sukses di wisuda, tapi juga ada yang lain lagi saudara. Dapat jodoh senang, tapi setelah menikah kadang-kadang ribut terus saudara. Belum tentu saudara, betul tak saudara? Waktu sedang pacaran dilarang orang tuanya, nekat gitu saudara. Tapi setelah menikah, waktu malah minta cerai lagi, mana saudara? Tapi sekali lagi, kalau kita bisa dapat keselamatan dari Tuhan, Dia itu juru selamat, ahlinya menyelamatkan, profesinya menyelamatkan. Memang itu pekerjaan Tuhan Yesus, di mana-mana datang menyelamatkan. Itu profesinya, itu keahliannya saudara. Ini anugerah yang sangat besar. Yang lain tanpa juru selamat sering sia-sia saudara. Kita baca Lukas 12 ayat 16 sampai 20. Kemudian ia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan, katanya ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, ya, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, ya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hei, engkau yang apa? Bodoh. Engkau yang apa? Bodoh. Pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti? Kalau kita hanya cari saudara keberhasilan, materi yang ada dalam dunia saja, itu sukacita, tapi enggak selamanya saudara. Itu mungkin sukacita, tapi enggak jamin. Sebab kalau kita lupakan keselamatan kita, boleh kaya raya, mati semua enggak ada yang dibawa, betul tak? Boleh rumahnya, tanahnya 2000 hektar, mati ya paling 2 kali 1 saudara, paling kan gitu tuh saudara, betul enggak? Jadi sukacita yang kekal itu keselamatan saudara. Saya percaya ini anugerah yang luar biasa saudara, dan mendatangkan kasih karunia saudara. Lah kita juga harus tahu saudara, sukacita dalam Tuhan dengan sukacita di luar Tuhan beda. Ya, dalam dunia sukacita itu kalau lihat yang dari dalam gitu, sukacita dengar dipuji, nidar. Tapi sukacita ilahi yang dari Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan adalah sukacita dari dalam. Karena waktu kita terima juru selamat, maka roh Allah masuk dalam hati kita, yang membangkitkan roh kita, yang mendatangkan damai sejahtera, yang memberikan sukacita ilahi. Itu dari dalam, bukan karena dipuji atau tidak dipuji, bukan karena sedang lihat berkat atau tidak, tapi ada sukacita yang dari dalam, yang mengalir keluar, justru membawa sukacita yang ada di depannya, yang ada di lingkungannya. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus pada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ayat 20 dengar, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk padamu, sekalipun ada pengurapan besar, ada kuasa besar untuk hal seperti itu. Jangan bersukacita karena itu,
Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar saudara di surga. Namamu ada terdaftar di surga. Namamu terdaftar di surga. Yang online, namamu terdaftar di surga. Sekarang saya mau tanya jujur, siapa yang tahu namamu sudah terdaftar di surga? Saudara yang online, apakah saudara tahu? Apakah saudara yakin namamu sudah terdaftar di surga? Itu penting, karena hanya itu yang bisa mendatangkan sukacita ilahi, saudara. Seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, mati pun keuntungan. Namaku ada, mahkota ada, kemuliaan ada. Ya, kalau aku harus mati pun aku bersyukur, saudara. Tapi kalau harus hidup terus berbuah banyak bagi kerajaan Allah, itu beda sekali. Kalau orang sudah tahu ini, waktu nama kita ada tertulis, saudara, dalam kerajaan surga, saudara, maka itu punya sukacita yang tanpa akhir. Saya pernah besok satu ibu, itu saya kagum, sudah kurus kering, tinggal seperti tulang saja, saudara. Kalau lihat sudah kasihan sekali. Dan waktu di besok, saudara, saya dengan beberapa orang itu waktu lalu didoakan, Bu, Iman ya, jangan putus asa ya, jangan itu ya. Malah dia tertawa. Aku sudah siap kok. Aku sudah ngerti kok, waktuku hampir tiba kok. Tuhan sudah mau menjemput saya kok. Dia malah nyala-nyala, saudara. Malah yang besok dinasihati, ingat ya, terus hidup dekat-dekat Tuhan ya. Dialah jaminan, dialah segala sesuatu. Tepuk tangan yang meriah, karena namanya sudah tercatat, saudara. 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. Sekalipun kamu ya belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Namun percaya pada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia. Loh, lihat sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, atau yang sukacita luar biasa sekali lebih yang lain, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, mencapai apa yang diimani, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Keselamatan jiwamu. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Jadi kalau saudara bisa tangkap pesan Tuhan hari ini, ada sukacita paling besar, yaitu kalau engkau dapat keselamatan, yaitu kalau engkau namamu yang tercatat dalam kerajaan, itu sukacita luar biasa. Saudara punya iman, menghadapi tantangan, menghadapi masalah, bahkan mati pun bukan hal yang menakutkan. Ada sesuatu yang dia tahu, yang itu luar biasa sekali, saudara. Ya, jadi saudara tangkap sungguh-sungguh sukacita besar yang diberitakan, yang ditawarkan pada saat ini menjelang Natal, yaitu keselamatan. Sama ditulis dalam Wahyu 21 ayat 23, 27. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab apa? Kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi dikatakan satu tempat yang baru yang Tuhan sediakan, itu sudah, saudara, ada kemuliaan Tuhan yang terus buat terang. Ya, dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi yang membawa kekayaan kepada mereka, saudara. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan tertutup pada siang hari, pintunya dibuka terus, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Gak ada malam, artinya terus terang, artinya terus ada kehadiran Tuhan, dan kekayaan dan kehormatan bangsa-bangsa akan dibawa padanya. Kekayaan bangsa-bangsa akan beralih kepadamu, saudara. Tetapi tidak akan masuk ke dalam suatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Hanya itu yang bisa masuk di situ. Hanya yang namanya tertulis di surga, tertulis di kitab kehidupan anak domba. Hari ini saudara pastikan namamu tertulis di sana. Kalau enggak, bahaya sekali. Tidak akan memiliki sukacita yang sesungguhnya. Apalagi menjelang kematian, sudah tahu
Ini mungkin akan meninggal. Wah, itu bisa ketakutan. Neraka atau surga. Saudara, bisa jadi satu pergumulan. Dan ayat ini kalau saudara perhatikan, banyak yang persis dengan Yesaya 60. Pintu akan terbuka terus, saudara. Terang itu akan menerangi. Kelimpahan akan datang. Kekayaan bangsa-bangsa. Oh, bangsa-bangsa datang. Ya, saya percaya ini wahyu, cerita tentang surga. Tapi semasa kita hidup dalam dunia saat ini, Yesaya 60, kita bisa alami. Kita bisa alami. Kita bisa alami, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Ya. Lalu bagaimana kita bisa terdaftar nama kita di surga, saudara? Ya, pasti sekali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ulangi, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudahkah saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu yang menentukan, saudara. Karena itu yang membawa keselamatan. Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 34. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat. Percaya pada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu, bahkan semuanya, bukan hanya engkau, seisi rumahmu bisa diselamatkan. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Memberi diri apa? Dibaptis. Itu mereka baru dengar loh. Supaya mau selamat, terima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamatmu. Lalu diberitakan firman Tuhan, meneguhkan. Mereka ambil keputusan, saya itu juga berikan diri dibaptis. Ada yang belum dibaptis, saudara, ambillah langkah. Kalau saudara ingin menerima keselamatan, kalau saudara ingin namamu sudah dicatat di surga, seperti itu loh, apa namanya, ibu di depan itu, daftar itu apa di sini? Reservasi, ya saudara, reservasi di surga itu gitu saudara. Ya, datang dong, ada masuk saja karena namanya sudah tercatat di surga. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Luar biasa, saudara. 34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan mereka makanan pada mereka, dan ia sangat gembira. Ia sangat sukacita lebih daripada yang lain. Sangat gembira, sangat sukacita bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya pada Allah, telah mendapat janji keselamatan, dosanya telah diampuni. Sukacita luar biasa. Tepuk tangannya yang sangat meriah, saudara. Saya percaya itu penting sekali. Karena Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Hari ini firman Tuhan sudah menjelaskan. Ya, sudah mau sungguh-sungguh dapat jaminan berita nyata. Yesus Mesias datang ke dunia. Lalah rela dilahirkan sebagai manusia untuk menjadi apa? Mesias, Juru Selamat, memberi keselamatan. Dan setelah itu ditawarkan keselamatan. Sekarang diingatkan supaya setiap kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Siapa yang mau menerima keselamatan, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti saya akan mimpin doa. Kalau ada saudara yang belum pernah kesempatan, saudara terimalah, daftarkan namamu di surga. Supaya ada jaminan, saudara. Yang berkata adalah Tuhan yang punya surga turun ke dunia. Dia menyerahkan diri, gantikan kita. Supaya apa? Bisa membawa kita ke surga. Kok pasti? Ya pasti. Dia yang punya surga kok. Betul nggak, saudara? Ya pasti itu, saudara. Ya, itu luar biasa.
Tapi setelah itu saudara, yang kedua harus hidup terus saudara, bersama sang anak domba atau menjadi pengikut Kristus sementara masih di dunia. Sungguh-sungguh percaya pada Dia, sungguh-sungguh taat pada Dia, sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh lakukan perintahnya, sungguh-sungguh terus melekat dan tidak undur, tidak hilang. Sebab saat saudara pernah terima Tuhan, kalau akhirnya hilang seperti domba yang hilang, saudara betul enggak? Jadi sudah terhilang, sudah terhapus ya. Jadi sungguh-sungguh ikuti, saudara. Saya bersyukur di gereja kita Tuhan beri yang namanya skema perjalanan rohani. Jadi berjuang kita semua selamatkan jiwa. Jangan ada satu orang ya keluarga kita yang belum mendapatkan jaminan pengampunan, keselamatan. Tuhan perjuangkan sungguh-sungguh. Setiap orang yang kita kenal, siapapun yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita, saudara, yang ada hubungannya, perjuangkan sungguh-sungguh, saudara. Tapi setelah itu harus mereka itu dimasukkan di keluarga Allah. Gereja itu namanya keluarga Allah. Supaya apa? Ada yang memelihara, supaya ada yang mengembalakan. Kalau orang percaya itu disebut lahir baru, nggak ada yang memelihara, sulit sekali bisa bertumbuh. Jadi bawa ke gereja, saudara, keluarga Allah, saudara, supaya bisa digembalakan. Setiap minggu sungguh-sungguh ibadah, lalu tergabung dalam kelompok saya. Kelompok saya di situ ada kelompok kecil yang terus bisa saling memperhatikan lebih lagi, yang terus bisa ya baju bersama bergandengan lebih lagi. Setelah ikut kelompok saya, ya akhirnya mulai maju lagi, ya dimuridkan, ikut som, saudara. Ya ada banyak mata di sini juga sampai baptis, ya sampai menjadi anggota ya jemaat sah. Terus saudara setelah digabungkan, ya dimuridkan, saudara. Lalu setelah itu saudara bisa buka, ya mulai melayani. Setelah muridkan, ada banyak pelayanan di gereja kita. Saudara bisa terlibat. Kalau saudara punya talenta apapun, saudara hidup melayani, saudara bisa melayani. Ada banyak pelayanan minggu, saudara. Tapi sebetulnya ada banyak pelayanan yang tidak terlihat. Salah satulah, misalnya, saudara ya memang diberkati Tuhan, ya bahasa Inggris bisa daftarkan. Gereja kita mulai dibawa internasional. Dibutuhkan orang-orang yang punya talenta Inggris, Mandarin misalnya gitu, saudara. Oh itu bisa jadi berkat, saudara. Kerjanya saudara di luar negeri saja bisa bergabung, karena ini sudah internet. Siapapun ada talenta, saudara. Lalu media untuk mengembangkan. Sekarang ini media luar biasa, bisa juga. Oh terus ikut terlibat dalam mengembangkan ya media kita, dalam serbu online kita. Saudara bisa terlibat apapun talenta saudara ya dengan apa yang Tuhan berikan. Saya tiba-tiba ingat toiletnya di gedung ini sudah diperbaiki, sudah diperbarui. Dulu katanya sudah rusak, sudah bau, saudara. Ada jemaat yang terbeban. Sudah Pak, boleh enggak Pak? Semua baik yang di gedung ini sampai di bawah dua-dua, semua direnovasi, dibiaya dia sendiri, semua jadi baik. Ini baru jadi dua, ya kanan kiri. Tapi saya pesan jemaat juga, ayo sudah baik yang rapi ya. Kalau ke sana jangan kotor semua gitu, saudara. Milik Tuhan. Tapi saya hanya ingin beritahu saudara, semua talenta yang Tuhan berikan, saudara bisa pakai. Nah, saudara terlibat, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Sudah diselamatkan, saatnya ganti menyelamatkan. Dipakai oleh Tuhan. Saudara dapat keselamatan, sukacita besar. Karena namamu tercatat di surga. Karena pengampunan dan jaminan keselamatan pasti. Tapi saat saudara sudah mulai bertumbuh, saudara mau melayani, saudara mau dipakai Tuhan, sukacita besarnya double. Sukacita besarnya double. Sukacita besarnya double. Karena Tuhan berkata, apa yang kau lakukan dalam dunia itu seperti si penata di surga, itu mendatangkan kemuliaan, mahkota, itu mendatangkan kasih karunia. Saudara, itu luar biasa sekali. Saya jamin yang diselamatkan gak berbuat apa-apa. Dengan yang sudah diselamatkan, dia berbuat
berbuat banyak untuk Tuhan, saya jamin di surga akan lihat sesuatu yang lebih mulia lagi. Tepuk tangannya yang sangat meriah. Kenapa? Tuhan ingin domba-dombanya nggak ada yang hilang. Tuhan ingin nggak ada manusia yang hidupnya jauh. Setiap Tuhan lihat orang menderita, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kita yang sudah diselamatkan, hidup kita, kesehatan diselamatkan. Yang sudah sehat, jangan untuk diri saja, pakai hidupmu untuk Tuhan. Mungkin diselamatkan rumah tanggamu, pakai ya hidup rumah tanggamu jadi kesaksian, bersama-sama melayani Tuhan. Kalau saudara sudah ditolong untuk studimu, untuk keuangan, pakai itu jadi berkat. Kepandian yang Tuhan berikan, pakai. Jangan hanya untuk diri sendiri, untuk juga Tuhan. Untuk diri sendiri sama dengan untuk perjuangan hidup di dunia saja. Waktu kita pakai untuk Tuhan, kita sedang bekerja untuk kerajaan Allah. Kita sedang mempersiapkan sesuatu yang nanti di surga kita akan dapatkan. Tuhan ulang-ulang, domba yang hilang harus dicari kembali supaya didapatkan. Dirham yang hilang harus dicari kembali supaya didapatkan kembali. Anak yang hilang harus dicari kembali supaya kembali. Yesus saja sebelum naik ke surga dia cari supaya murid-muridnya yang undur bisa kembali. Saya ngajak semua kelompok saya, jangan izinkan ada orang yang sudah ditaruh Tuhan, ya di kelompok selmu atau di bawah pimpinanmu, itu domba yang dipercayakan Tuhan. Hilang, saudara biarkan saja, jangan sampai. Gembala yang baik, ada satu domba yang hilang, dia nggak akan bisa diam. Sekali lagi saya ingat ke saudara, adakah seseorang dulu saudara pimpin di kelompok selmu, sekarang di mana? Nggak tahu. Artinya itu hilang. Jangan jadi gembala yang tidak bertanggung jawab. Tuhan berkata pada Petrus, apa engkau mengasihi aku? 3 kali. Petrus mengasihi. Tapi 3 kali Tuhan berkata, kau enggak mengasihi? Gembalakanlah kawan domba. Saya mau tanya pada saudara, adakah dombanya Tuhan yang pernah dipercayakan pada saudara? Sekarang di mana enggak ketik? Saudara diam saja. Kalau saudara mengasihi Tuhan, cari, bawa kembali. Saudara percaya, saudara lakukan satu pahala di surga. Saya percaya Roh Kudus sedang berkata, tiba-tiba Tuhan ingatkan, nanti kalau ada keturunan yang hilang, Tuhan akan pakai orang lain selamatkan keturunanmu juga. Itu tabur tua itu akan terjadi. Benar? Lakukan saudara. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, mendatangkan berkat bagi pribadi, tapi juga mendatangkan berkat bagi anak, cucu, keturunan kita. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Saya percaya Tuhan itu sedang mengucap sesuatu yang luar biasa. Ada sukacita yang lebih daripada yang lain, yaitu keselamatan. Itu sukacita besar, paling besar dalam hidup kita. Karena selamat di dunia, selamat di akhirat. Gak ada yang masuk neraka. Itu doa kita, itu kerinduan kita, itu iman kita. Tapi setelah itu pakai hidupmu juga, selamatkan orang lain, maka saudara dapat sukacita besar, double. Saya itu bersyukur saudara. Saya lihat Tuhan itu berkarya luar biasa sekali. Contohnya saudara, tadi sudah diumumkan, saya lihat itu nasi gratis. Itu tiap minggu loh saudara, sekitar 1000. Karena jarang diberitakan, kadang-kadang saudara, itu setiap minggu loh. Kadang-kadang 1000 lebih saudara, setiap minggu. Tapi sekarang sedang saya gerakkan supaya lebih lagi berguna. Jadi besok minggu itu ada banyak tempat yang akan didatangi saudara, supaya bisa dibagikan kelurahan, ya, panti asuhan, lalu juga apa itu kemarin itu ya, apa Christian ya? Ya sudah, nanti nggak tahu tanya Christian. Pokok banyak tempat gitu saudara. Ya, saya percaya ini waktunya bangkit jadi terang. Ya, jangan takut beritakan kasih Tuhan. Orang akan lihat kasih Tuhan. Saatnya orang itu butuh pertolongan dari Tuhan. Saatnya orang itu butuh sesuatu dari Tuhan. Karena sedang gelap, karena sedang sulit saudara. Manusia itu sadar butuh. Saudara bisa pakai itu untuk menyelamatkan. Lalu yang kedua,
mungkin tadi juga sudah saya gerakkan juga saudara. Orang tua kita yang sudah lama nggak bisa ibadah. Saya rasa Tuhan gerakkan, lalu saya gerakkan saudara. Ya di keluarga peduli, ya cari orang tua yang sudah lama nggak bisa ibadah. Tapi tanya dulu sama anak-anaknya, boleh enggak? Karena ada yang masih takut, ada yang tidak saudara. Saya kagum mayoritas mereka malah butuh dan luar biasa. Ada orang tua yang di rumah terus saudara, didatangi itu senang sekali, sukacita besar, sukacita Natal itu luar biasa. Ada yang saudara bukan wah senang sekali, tapi mencucurita haru apa? Sukacita haru saudara. Dihancurkan mata waktu nyembah lagu-lagu Natal, waktu haru saudara. Mencucurkan mata. Oh terima kasih Tuhan saudara. Luar biasa saudara. Ada banyak lah saudara. Kemarin juga ada satu yang kita datangi. Itu loh, mungkin Pak Budi kenal Bu siapa itu? Ibunya Pitut. Anaknya di Amerika. Dia di sini sendiri umurnya sudah 91 tahun. Di sini sendiri anaknya di Amerika. Dulu Umas. Waktu dijadang di sana. Dia sangat-sangat terharu. Lalu bagus tim kita. Ya, oleh anak saya Bu Maria. Ditelepon ke anaknya di Amerika. Saudara. Jadi Natalan pendek sekalian. Anaknya juga nangis saudara. Ibunya di sini sendirian. Mereka bisa Natalan pakai itu. Hari ini juga ada saudara. Ya malah kakak saya sendiri saudara. Ada yang butuh itu. Tapi kemana-mana saudara. Ada yang ngalami ini, ngalami itu. Ada yang mereka tuh sampai sedih loh. Kenapa anak-anaknya nggak pernah datang. Dia merasa sendirian saja sampai frustasi. Saya lihat jadi berkat besar. Tapi saya juga mau pesan. Anak-anak, perhatikan orang tua. Sekali lagi, anak-anak, perhatikan orang tua. Saat seperti mereka kalau hanya sendirian saja, itu betul-betul berat. Kalau lama nggak datang. Saya ulangi. Kalau lama enggak datang orang tua, datang. Ini saatnya. Saudara bagi kasih Tuhan. Saudara perhatikan, orang tua sudah berbuat sangat banyak. Jangan sampai kita lupakan. Banyak orang ingin balas kebaikan orang tua setelah orang tuanya mati. Enggak ada gunanya. Semasa dia hidup. Semasa saudara hidup. Lakukan sesuatu. Saudara akan lihat Tuhan senang. Tuhan akan berkati saudara. Tuhan akan pakai saudara. Kalau keluarga sendiri aja nggak diperhatikan, bagaimana Tuhan pakai selamatkan orang lain. Betul nggak? Harus lahirnya apa? Dari dalam. Keluarga itu penting saudara. Nanti ya kalau saudara sudah mengalami sesuatu, lihat siapa yang mendampingi. Ayo, kalau suami istri ya, misalnya suaminya sudah lumpuh nggak bisa apa-apa, siapa yang dampingi? Atau sebaliknya istrinya yang sudah nggak bisa apa, siapa yang dampingi? Betul? Keluarga. Saja saudara. Saatnya. Apalagi kalau orang tuamu sudah tua, belum terima keselamatan. Kesempatan. Saya ngalami saudara. Karena dulu keluarga besar saya pertama kali hanya sendirian yang ikut Tuhan. Saya berdoa untuk orang tua saya terus. Sampai akhir hidupnya. Mereka akhirnya diselamatkan. Ibu saya diselamatkan. Ayah saya diselamatkan. Pada akhir hidupnya. Hari ini. Saatnya bergerak. Itu juga tadi saya gerakkan Umas. Setiap orang. Mulai. Seperti kartu penuai. Catat minimal 10 orang. Ya kan Umas kan waktunya lebih banyak toh. Sungguh-sungguh doakan. Bila perlu puasakan. Oh perjuangkan saudara. Hubungi saudara. Kalau keluarga sendiri. Beri cerita. Beri kesaksian saudara. Dan saya percaya bulan ini, bulan selamatkan jiwa besar-besaran. Tadi diumumkan Bapak, saya nggak ngerti, Natal sudah habis sudah berapa hari yang lalu nggak bisa orang reversal. Akhirnya saya bilang dengan Bu Ibu, tambah satu kebaktian. Ya 12.30 betul nggak saudara? Supaya ya masih bisa ada yang rindu. Baptisan juga sama, sudah ditutup. Tapi saya minta Pak Harun buka lagi Pak Harun supaya ada yang bisa baptis. Karena satu orang itu mulai dibaptis
malaikat di surga bersorak-sorai. Benar saudara, saya kagum luar biasa. Kemarin Sabtu kemarin saya nggak ngelain di sini, tapi Minggu melayani, saudara. Saya kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan di gereja kita di mana-mana, termasuk di luar negeri. Ya, saya tidak tayangkan videonya karena yang hari Minggu sudah, saya singkat saja. Ada seorang ibu namanya Ibu Herlina. Dia di sana, dia bergumul, lalu dia melalui pelayanan online kita lewat YouTube, dia diberkati, dia senang, lalu dia ikuti semua, ya skema perjalanan rohani tadi, dia dibagikan, saudara, ikuti, saudara, saudara, akhirnya dia buka kelompok, saudara. Sekarang dia di Jepang sudah ada 3 kelompok sel. 20 lebih anggotanya. Ya, dan luar biasa, dia punya visi. Videonya ada yang minta boleh dia punya visi ya, tahun depan. Ya, sudah ada tempat ibadah di Jepang. Artinya gedung gereja gitu. Punya visi tahun depan, berjuang. Saya itu kagum, saudara. Dia itu jauh loh. Dia hanya dengar online, saudara. Tapi tangkap, visinya ditangkap, apinya ditangkap. Dan Tuhan tidak sia-siakan. Dia akhirnya bersaksi, aku bersyukur. Semua anak-anakku sekarang terima keselamatan, terima Yesus. Itu berkat, itu anugerah. Yang kedua namanya Kesia, masih muda, saudara. Wah, tapi energi menyala-nyala, saudara. Saya kagum dengan dia, saudara. Ya, ini level bawahnya. Dia, saudara, sudah buka 2 kelompok sel, saudara. Luar biasa, saudara. Di Jepang, saudara. Dia menyala-nyala, saudara. Dia baptis orang banyak. Jadi baptis kirim foto, baptis kirim ke saudara. Luar biasa sekali, saudara. Saya kagum ini menyala-nyala. Saudara tahu nggak? Sekarang saya mulai perhatikan yang di mana-mana. Ya, ini baru mulai yang di Jepang tuh mulai. Saya dia tergabung di pemuritan Selasa kita. Saudara, ini masuk gerakan. Kamu bawa obor ya di Jepang ya. Saya kirim 3 Selasa. Jadi 3 pemuritan itu saya kirim sekaligus. Ayo dengarkan ya, karena ini seri Sobri Bangun. Saudara, terima dari saya. Ya, malam-malam sekali saya kirim. Besoknya 1 hari, 3 selesaikan, saudara. Langsung semangat sekali karena saudara. Jadi 3 minggu pemuritan langsung kirim resumnya. Besoknya diselesaikan. Ayo, yang di Indonesia, yang di Solo ini. Saya itu kagum, semangat. Satu ya, saya ceritakan, luar biasa. Imannya itu hebat. Padahal dapat impartasi lewat online, saudara. Dia bersaksi gini, baru saja ini, November atau Oktober, saya lupa. Dia didatangi oleh lawyernya. Ya. Lawyernya itu minta maaf. Kenapa? Dia bilang, dia kelupaan, sampai anaknya dia nggak diurusi. Visanya itu habis sudah lewat. Dan itu aturan di Jepang harus dideportase, pulang ke Indonesia. Wah, lawyernya sampai ketakutan, minta maaf. Dia dengar gitu, saudara. Dia malah ngomong, dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak ngomongan ini. Ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Lawyernya orang Jepang tanya, apa gitu, saudara. Dia berkata, aku tolak berita ini. Aku percaya Yesaya 60 digenapi. Pertolongan Tuhan datang. Aku percaya tidak akan deportasi, tetap bisa keluar. Lawyernya ngomong, maaf, ini Jepang, bukan Indonesia. Aku jadi lawyer lama, nggak pernah ada satupun yang bisa. Lupa, ya sudah. Dia berkata, pokok sekalipun ada hukum peraturan di Jepang, tapi aku percaya mujizat Tuhan, peraturan Tuhan lebih hebat daripada peraturan di sana. Diimani, tetap nggak bisa. Lalu dia ngomong apa? Lawyer, saya nyebut apa? Saya bagus. Ya, kalau sampai bisa, lawyer percaya dengan Tuhanku ya. Lawyer berkata, ya sudah, nggak mungkin bisa. Tapi janji ya, kalau sampai bisa ya ikut Tuhanku ya. Ya. Oh, lalu besoknya ke kantor. Memang lama, pagi sampai jam 3. Lawyernya sudah, wah gelisah terus. Dia yang menghibur, nggak usah takut lawyer. Duduk saja. Dia ngomong percuma lah, nggak mungkin.
Selama ini gak ada satupun. Tapi tetap dia ingat. Ya, buktikan lawyer. Pokok ya, lawyer sudah janji ya. Kalau sampai keluar, ikut Tuhanku. Iya. Dan kaget. Baru ngomong belum lama. Dari dalam jam 3 sore itu, suratnya malah bawa keluar. Dibaca, keluar. Lawyernya sekarang ikut Tuhan Yesus, diselamatkan. Tepuk tangan lebih meriah. Saya itu kagum. Tuhan bekerja dengan dahsyat. Saya nggak punya waktu banyak, tapi saya tambah ya satu saudara atau dua gitu ya. Ibu Indriani kemarin saya ketemu saudara belum lama di bawah itu, wah sudah nunggu di rumah saya. Saya ngomong apa? Dia, Pak saya mau minta maaf Pak. Dia kan ngomongnya agak sulit karena dulu kena kanker saudara. Ya bicara sulit. Setelah sembuh melayan Tuhan. Minta maaf apa? Aku itu belakangan nggak terlalu bergerak gitu. Suam. Padahal khotbah terus. Saat ini aku merasa bersalah. Aku mulai mau bangkit lagi. Menyalahnya lagi. Layani Tuhan lagi. Selamatkan jiwa lagi. Saya itu kagum saudara. Umurnya berapa? Saya tahu. 81 tahun. Dia itu dulu kena kanker. Disembuhkan Tuhan. Sejak itu saudara. Dia punya mobil. Dipakai untuk jemputin orang. Dia pakai uangnya. Belikan Alkitab orang-orang yang gak punya Alkitab. Dia pakai terus untuk selamatkan jiwa saudara. Bahkan waktu pasar murah, bawa anggotanya yang gak mampu, ayo beli buku murah, diantar ke rumahnya. Pokok dia pakai seluruh hidupnya untuk Tuhan. Mobilnya untuk Tuhan. Semuanya, suaranya gak jelas, tetap dia melayani Tuhan. Tadi ketemu lagi karena itu saudara. Itu foto baru tadi saudara. Lalu saya minta Budui sama kakaknya tuh. Coba ya dibantu ya. Kesehatannya dijaga dia ya. Supaya terus bisa dipakai oleh Tuhan. Yang terakhir satu saja saudara. Satu jemaat Solo karena pindah kota Bandung. Dia pendoa. Kalau pindah kota Bandung enggak hilang. Saudara ingat ya. Pindah kota lain saudara itu enggak hilang. Karena kita ada gereja internet. Saudara bisa terus ya jadi jemaat gereja internet. Apalagi kalau ada gereja lokal kita, dia langsung gabung di Bandung. Langsung melayani. Ya berkali-kali ya ada yang di sana malah belum ada pendoa yang khusus saudara. Pelepasan. Dia terus saudara. Luar biasa sekali saudara. Lalu dia cerita baru saja kita rombongan dari gereja Bandung diminta untuk pentahiran rumah. Saya pikir hanya itu saja, tapi ternyata bonusnya seluruh keluarga besarnya terima Yesus sebagai Tuhan. Saya tidak berpanjang, tapi saya ajak saudara lihat. Ini saatnya sukacita besar. Dunia bisa sukacita, tapi bukan yang terbesar. Saudara terima keselamatan, sukacita paling besar. Tapi saudara mau dipakai selamatkan orang lain, sukacita besar double. Kita pujian. Semua bangkit berdiri. Yang besar dinyatakan, keselamatan besar dinyatakan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar, saatnya kemuliaan besar dinyatakan oleh Tuhan saudara. Tangkap, imani saudara. Banyak yang sudah mengalami saudara. Selamatan besar, banyak jiwa diselamatkan. Tuhan besar disediakan, kelimpahan besar didatangkan, kemuliaan yang ajaib datang. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan
besar dinyatakan, terimaan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala. Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua datang pada Tuhan. Sambut firman Tuhan, sambut juga lagu ini, saudara. Katakan, aku percaya kemuliaan yang besar daripadamu sedang dinyatakan Tuhan, sedang dinyatakan Tuhan. Oh, keselamatan besar, jiwa-jiwa berbondong-bondong datang, sedang dinyatakan Tuhan. Oh, kami imani Tuhan, pakai kami terlibat Tuhan, menjadi penuai-penuai pada zaman, menjadi penuai yang berbobot, yang menuai sebanyak mungkin. Hamba-Mu berdoa Tuhan, beri pengurapan untuk menuai jiwa-jiwa, pengurapan untuk mendapatkan pahala daripada Tuhan. Kelimpahan dari seberang datang, Tuhan urapi untuk dapat kelimpahan yang besar dari seberang. Oh, diterima Tuhan, sehingga hidupnya bisa jadi berkat. Oh, jadi berkat bagi keluarga, jadi berkat bagi gerejamu, jadi berkat bagi pekerjaanmu Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan, Kedar dan Bayot datang ke rumahmu Tuhan, bersaksi, mengalami perbuatan besar daripada Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami zaman Tuhan, mengalami kedahsyatan dari Tuhan. Ini saatnya sedang terjadi Tuhan. Kami sudah mendengar banyak orang, kita mengalami satu dari Tuhan. Bersaksi, 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 namamu dipermuliakan. Amin. Coba datang dan sesuatu yang besar terjadi. Hari ini Tuhan ingin memberikan sukacita terbesar, sukacita terbesar, sukacita terbesar. Jangan sampai kehilangan saudara keselamatan. Bagi saudara yang belum pernah mengikuti Tuhan Yesus, belum pernah saudara, saat ini saudara datang pada Tuhan supaya saudara juga dapat saudara pengampunan dan keselamatan yang terpenting. Jangan sampai masuk neraka, itu kesusahan paling besar, penderitaan paling besar. Datanglah pada Tuhan dan katakan, ikuti saya. Tuhan Yesus, aku percaya kelahiranmu di dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan kami manusia. Selamatkan aku juga. Aku percaya Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat, Engkau Tuhanku, Engkau Juru Selamatku. Jadikan aku umat-Mu, jadikan aku anak-Mu Tuhan. Oh, ampuni segala dosaku. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hatiku, memberi sukacita besar, memberi pertolongan besar, memberi kemenangan besar. Dosaku sudah diampuni, aku sudah diberi jaminan keselamatan, sukacita besar. Namaku tercatat di surga, tercatat di surga. Sekarang sudah tercatat di surga. Terima kasih Tuhan, aku sangat bersukacita. Orala pasakarala. Kalau ada saudara yang undur jauh dari Tuhan, cepat kembali pada Tuhan. Seperti anak yang hilang, seperti dirham yang hilang, seperti domba yang hilang. Kembali saudara, kembali dalam pelukan Allah, kembali dalam pelukan Bapa yang penuh dengan kasih setia. Saudara yang belum melayani, saat ini saatnya. Tuhan ingin memberikan sukacita paling besar, double, sukacita besar, double, double, double. Katakan pada Tuhan, aku bangkit Tuhan, aku mau mulai melayani Tuhan. Pakai hidupku juga Tuhan. Engkau sudah selamatkan, aku mau selamatkan jiwa. Engkau sudah berkati, aku mau jadi berkat. Tuhan, pakai hidupku Tuhan, beri pengurapan kemampuan, beri hikmatmu Tuhan, beri karyamu Tuhan. Aku dipakai Tuhan, aku jadi penuai. Yang kecil melakukan hal yang sangat besar, banyak jiwa diselamatkan. Yang paling lama ada kuasa pengurapan. Aku bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Orang apa sah? Kami bangga Tuhan punya Tuhan seperti Engkau, ajaib dan dahsyat. Saat ini sukacita besar sudah diberikan oleh Tuhan pada kami. Bahkan saat ini sukacita besar double diberikan pada setiap kami. Kami terima
Kami terima kesukaan dalam dunia, kesukaan di surga yang limpah-limpah. Angkat tangan saudara, diberkati saudara Tuhan, diberkati dengan sukacita double, diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu, diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap hidupmu, diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkatikan bersama-sama. Amin.